Oke, kita diberikan sebuah vektor G dan juga H sebagai berikut. Di titik ini, kita disuruh mencari berapa magnitud G dan H, serta menentukan dot produknya dan juga sudut antara G dan H. Oke. G itu dapat kita tuliskan ulang dalam notasi lain ya, menjadi seperti ini. Ini namanya notasi vektor kolom. X kuadrat minus Y 2Z. Dengan ingat ini komponen X-nya, ini komponen Y-nya, dan ini komponen Z-nya. Ini salah satu notasi saja. Ada juga notasi lain, misalkan notasi seperti ini. Ini notasi vektor baris. Boleh juga. Atau AX diganti dengan I, seperti di fisika ya, ini boleh juga. Ini hanyalah perbedaan notasi saja. Oke. Magnitud itu adalah akar dari jumlah kuadrat masing-masing komponennya. Berarti akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti magnitud G-nya adalah akar X kuadrat dikuadratkan tambah minus Y dikuadratkan tambah 2Z dikuadratkan. Nah, di titik ini misalkan kita sebut dengan titik P ya. Berarti magnitud G di titik P kita ganti saja, X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 2, Z-nya kita ganti dengan 3, berarti 4 kali 3 kuadrat. Berarti berapa? 9 kali 4, 36, 36 kali 4, 40, akar 41. Ini ya, untuk magnitud G di titik P. Untuk yang H sama juga ya, H dapat kita tuliskan sebagai, dalam notasi vektor kolom, berarti jadinya YZ 3 minus XZ. Berarti magnitud H sama dengan akar YZ kuadrat tambah 3 kuadrat tambah minus XZ kuadrat. Berarti magnitud H di titik P adalah akar YZ kuadrat. 2 kali 3, 6. Berarti 36 tambah 9 tambah XZ kuadrat. 1 kali 3, 9. 1 kali 3, 3 dikuadratkan 9. Berarti sama dengan akar 18 tambah 36, akar 54 ya. Akar 54. Ini adalah magnitud H di titik P. Untuk yang A sudah terjawab. Yang bagian B, dot produknya. Ingat, kalau kita punya dua buah vektor, vektor A dan juga vektor B, dot produk itu kan mengukur seberapa sejajar dua vektor ini kan. Nanti dia sama dengan, kalau kita tuliskan seperti ini ya, A dan B, kita tuliskan dalam notasi vektor kolom, maka dot produk itu adalah hasil perkalian masing-masing komponen dijumlahkan. Jadi nanti ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Di AX BX, tambah AY BY, tambah AZ BZ. Nah, kalau di soal, G.H berarti tadi kita punya G adalah X kuadrat minus Y 2Z, sedangkan H itu YZ 3 minus XZ. Ya sudah, kita kalikan yang seletak kalau kita jumlahkan. Berarti X kuadrat YZ minus 3Y minus 2XZ kuadrat. Berarti G.H di titik P, X-nya kita ganti dengan 1 ya. Y-nya minus 2, Z-nya 3. Berarti 1 kali minus 2 ya tadi ya. Minus 2 kali 3, minus 3 kali minus 2, dikurang 2 kali 1 kali 3 kuadrat. Berarti minus 6 tambah 6, 3 kali minus 2, minus 6. Ya, minus 6 tambah 6, dikurang 9 kali 2, 18. Berarti minus 18. Oke, itu adalah G.H di titik P. Yang B terjawab. Kemudian yang C, sudut antara G dengan H. Nah,
Kalau kita punya dua buah vektor ya, G dan H, ini adalah sudutnya, sudut antara keduanya, yaitu theta. Tadi kan A dot B itu mengukur seberapa sejajar dia kan, seberapa sejajar dia, yang artinya dia akan maksimal ketika dia sejajar, ya kan? Berarti dia maksimal saat dot produknya itu 0. Saat cos theta-nya 0, saat sudutnya 0. Kan kalau kedua buah vektor sejajar, itu kan dot produknya 0 ya. Theta-nya 0, Theta-nya 0, maka dot produknya maksimum. Nah, berarti G dot H itu dapat kita tuliskan sebagai magnitude G, magnitude H, cos theta. Berarti kalau kita ditanya, berapa sudut antara kedua vektor itu? Ini notasi seperti ini ya. Sudut antara dua vektor, berarti kita bagi kedua ruas dengan magnitude G, magnitude H. Maka kita punya G dot H dibagi magnitude G, magnitude H. Nah, kita udah dapat semua tadi angkanya dari atas, berarti minus 18 dibagi magnitude G tadi akar 41, ini akar 54. Nah, untuk theta-nya sendiri kita bisa gunakan kalkulator ya, cos inverse dari angka ini. Kita dapatkan, nanti bisa kita hitung sendiri dengan kalkulator. Oke, ini contoh soal singkat ya mengenai dot product dan juga sudut antara dua vektor. Kita lanjut pada soal berikutnya.